Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, ibu-ibu dan bapak sekalian, anggota Jiklab PIPMI. Selamat bertemu kembali di dalam acara Market Review. Market Review pada malam ini akan dipandu oleh saya, Pak Angelo, dan Pak Kismoyo ya, yang masing-masing dengan fokus kepada bagiannya sendiri-sendiri. Nah, sebelumnya perkenankan saya menyampaikan agenda pertemuan pada hari ini yang akan saya share di layar. Baik, agenda pada hari ini ya akan terdiri sebagai berikut ya. Hari ini 9 Agustus 2024. Pertama adalah ulasan IHSG oleh saya sendiri. Yang kita akan sampaikan di sini adalah eh, bagaimana pandangan IHSG, ya, situasi IHSG berdasarkan aplikasi Elite Wave Prognosis, Ichimoku maupun Gclub Application. Setelah itu dilanjutkan dengan AMTA Review oleh Pak Angelo, ya. Di antaranya adalah menjawab pertanyaan Anda sekalian. Selanjutnya juga jika ada pertanyaan, dan saya harapkan sebenarnya selalu ada pertanyaan mengenai yang berkaitan dengan investasi ya. Karena PIPMI menghendaki anggota-anggotanya juga menyiapkan menyiapkan persiapan masa depan. Nah, masa depan tidak terlepas dari investasi ya. Lalu yang setelah pagi Sukoyo kita akan diskusi bersama ya, yaitu menghadapi strategi trading dan investasi di dalam menghadapi market crash yang saya kira ini tidak akan dipandu oleh saya sendiri, akan tetapi juga oleh Pak Angelo maupun Pak Kiswoyo. Setelah itu diskusi bebas. Ya. Baik, sekarang kita meningkat kepada acara pertama, yaitu ulasan IHSG. Seperti diketahui, IHSG eh, mengalami kejutan ya di awal-awal minggu ini dengan terjadinya seakan-akan ada market momentum crash meskipun hanya berlangsung satu hari, tapi semuanya ini menyebabkan kita panik ya. Banyak sekali yang panik ya. Eh, Meskipun sebetulnya banyak juga yang menunggu market crash. Karena biasanya market crash adalah menimbulkan opportunity ya. Dengan adanya market crash biasanya timbul kesempatan, timbul peluang. Tergantung bagaimana kita menghadapinya, apakah bisa atau tidak. Dan ini semua bisa dipelajari dan banyak pelajarannya. Contohnya di dalam buku Adam Ko ya, eh, judulnya adalah Profiting in the Panic Market. Saya akan ambil bukunya. Kelihatan buku ini ya, Pak Anjelo? Masih masih gambar IHSG ya? Oh, oh ya, sorry, sorry. Jadi eh, saya stop share dulu. Buku ini kelihatan? Eh, Hilang-hilang karena yang pakai virtual background sih. Ah ya, di sini bukunya adalah Profit from the Panic ya. Jadi ada judul karangan William Poe,
yang saya beli pada waktu market crash tahun 2008 kalau tidak salah atau 2013. Dia dengan temannya Konrad mengeluarkan menerbitkan buku, mengarang buku dengan mengatakan yang judulnya adalah Profit from the Panic. Ya, jadi justru pada waktu adanya panic selling, mereka-mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman bisa memperoleh justru profit dari panic selling tersebut. Jadi ya kita lihat di sini misalnya adalah IHSG eh, awal minggu lalu ya jatuh cukup dalam, sehingga ini menyebabkan output Elliott wave dengan kejatuhan ini mengatakan bahwa seakan-akan pada saat ini dalam jangka pendek dalam minor time frame ya itu tidak ada eh, trading opportunity. The primary-nya adalah uptrend, tetapi tren jangka pendek tidak menentu ya. Untuk mengatakan dia benar-benar uptrend, ya setidak-tidaknya dua dari tren ini harus up. Di sini primary not available, up-nya, tapi di sini netral ya, netral. Jadi tidak ada, malah ada down-nya. Jadi masih menurut Allied with prognosis masih maju kena bisa mundur kena. Kita melihat di sini eh, sasarannya bisa 7.500, 7.070, 6.957. Jadi undecided. Di sini disebutkan undecided ya. Ya, jadi belum ketahuan ke arah mana market ini bergerak berdasarkan time frame minor. Di sini adalah time frame minor ya. Kita lihat berdasarkan time frame minor masih tidak menentu ke arah mana IHSG akan bergerak ya. Demikian juga time frame intermediate ya. Masih tidak ada opportunity, undecided ya. Akan tetapi tetap targetnya ya bisa maju, bisa mundur, maju kena, mundur kena. Kita melihat intermediate misalnya targetnya justru masih jangka panjang masih ke sekitar 18 dan 8.426. Akan tetapi dari gerakan-gerakan yang ada saja bukan tidak mungkin dia akan turun dulu ke 6.967. Jadi undecided. Nah, hanya saja alangkah baiknya kita tidak hanya melihat dari Elliott wave saja, akan tetapi mari kita juga melihat dari indikator-indikator lainnya. Nah, indikator-indikator lainnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah diantaranya adalah indikator Ichimoku. Di sini Ichimoku masih memperlihatkan bahwa IHSG masih dalam keadaan strong ya. Oh, ini masih yang lama nih ya. Maaf, saya ganti dulu. Share-nya saya ganti dulu. Hmm. Nah, ini yang baru. Kelihatan ya Pak Jero? Kelihatan ya yang Nah, dari sini IHSG karena dia masih berada di atas Kumo Cloud, masih dikatakan masih dalam keadaan bullish ya. Jadi meskipun ada jatuh eh, cukup tajam ya pada awal minggu yang lalu, seakan-akan akan terjadi market crash, tapi ternyata di dalam 4 hari berikutnya IHSG melakukan rebound
dan hampir kembali ke posisi semula. Dan di sini kelihatan dari data tanggal 9 Agustus hari ini, dia kembali ada ke arah bull ya. Tanggal 5 dia sempat berada di dalam keadaan bear ya, tapi bear lemahnya weak ya, karena masuk nih ke daerah, sempat masuk ke daerah netral yang merah ini, daerah yang pink ya. Jadi dia masuk ke arah daerah bear ya, tapi bearnya weak, lemah. Setelah itu dia kembali menembus Senkusan A ke atas dan kembali ke daerah bullish. Dan ini kita lihat dalam keadaan uptrend, dan kita juga lihat banyak sekali tanda-tanda beli. Kalau kita lihat nanti ya, banyak sekali tanda-tanda beli yang ditunjukkan oleh, contohnya, saya ingin share lagi dulu, yang ditunjukkan oleh ini. Banyak sekali tanda-tanda beli ya, bahwa jadi betul-betul dia dalam keadaan rebound. Tanda belinya itu dengan bermacam-macam indikator ya, ada indikator Bollinger Band, ada indikator stokastik, ada indikator RSI, ada berdasarkan MACD. Tapi mari coba kita lihat misalnya eh, dari indikator stokastik aja dulu ya. Saham-saham apa saja yang memperlihatkan kemungkinan akan rebound ya. Eh, Menunjukkan stokastik buy signal. Di sini kita lihat ada Suri, PTMP, BRPT, WIM, PTPP, ya, BPYB, SMG, TINS, ya, banyak ini ya. TCPI, ELSA, Gajah Tunggal. Itu diketahui nih Gajah Tunggal diperhatikan ya. Gajah Tunggal itu kalau tidak salah dia great company dengan eh, upside potensial masih sekitar 40%-an. Ya. Ini beberapa saham yang patut diperhatikan. Misalnya di sini juga ada Sido, ya, ada Akra, ya. Nah, jadi eh, kalau tadi Elliott Wave sedikit menunjukkan hal-hal yang agak pesimistik, sebaliknya di sini kita melihat baik Gclub Applications maupun Bollinger Band, maupun Ichimoku menunjukkan sesuatu yang dapat dikatakan promising, menjanjikan ya. Nah ini didukung tadi oleh beberapa kemungkinan rebound dari saham-saham tertentu. Ini banyak sekali ya. Selanjutnya kita melihat sekarang IHSG dari Gclub Template Applications. Kita melihat IHSG dari Gclub Template Application. Nah, kita melihat stokastik menunjukkan uptrend. Ini dalam 1 minggu itu dia uptrend terus ya, dia tertahan oleh uh, middle band ya, tertahan oleh middle band di sini. Mudah-mudahan ini dapat ditembus sehingga dia melanjutkan penguatannya di minggu yang akan datang. Mungkin juga akan bisa diulas oleh AMTA berdasarkan volume maupun value ya, uh, dari uh, transaksi yang berlaku pada minggu ini. Saya kira ini ulasan sedikit dari saya. Selanjutnya waktu saya persilakan kepada Pak Angelo
untuk memberikan presentasinya. Hanya saya menyampaikan lagi ya bahwa eh, justru dalam keadaan panik ya mereka-mereka yang dikatakan sebagai kontrarian ya kontrarian ya mereka memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan baik dia investor maupun dia trader. Bayangkan kalau pada waktu turun di uh, awal minggu lalu dia beli, dia tinggal menikmati keuntungannya di 4 hari kemudian, ya. Tetapi banyak yang justru mungkin sebagian juga ada saya nih, justru karena panik pada waktu itu terjadilah panic selling, ya. Tetapi melihat kita melihat keadaan demikian, keadaan yang seperti ini, bahwa dia rebound kembali, ya kita juga ada kemungkinan bahwa merubah keputusan kita segera masuk kembali ya buyback. Saya kira demikian eh, ulasan saya di awal pertemuan ini. Selanjutnya akan saya persilakan Pak Angelo untuk melanjutkan agenda pada hari ini dengan memberikan presentasi eh, IHSG maupun saham-saham lainnya berdasarkan output dari AMTA. Silakan Pak Angelo. Baik, terima kasih yang share. Oke, mari kita lihat IHSG. Waktu market crash besar sekali ya, nilai uang yang berputar. Tapi penurunannya berhenti di area demand sini. Berarti ada yang menahan penurunannya. Coba kita lihat di chart hourly. Ya, ditahan penurunannya di jam berapa nih? Oh, tanggal 6-nya di chart hourly ya. Eh, ada yang beli, big player beli. Nah, kalau di chart 15 menit, di chart 15 menit sepertinya sama ya, di tanggal 6-nya tuh belinya. Kalau di tanggal 5-nya masih jualan. Nah, sekarang bagaimana? Demand ini dan demand ini sudah mendorong indeks ke atas ya. Tembus. Nah, ini selling pressure-nya cukup besar. Kemudian terakhir itu ada di sini ya. Ini sama dengan kalau chart daily. Tanggal 12 Juli jualan. Makanya dia turun lalu berupaya naik tapi gagal ya. 1, 2, 3 benjol ya. Kena plafon selling pressure dari big player. Lalu tanggal 5-nya ada crash. Nah, sekarang sedang berangkat naik dan harus tembus ini dulu. Sekitar 7354. Kalau ini tembus, itu kita sedikit hati-hati untuk trading, mungkin swing trading dulu. Beberapa bisa coba untuk buy and hold karena sudah mulai kelihatan saham-saham yang akan buy and hold. Yang minggu lalu sudah diberikan tuh saham-saham yang buy and hold lumayan hari ini naiknya. Oke, sekarang kita stop pick AMTA, explore buy. Cuma satu masa sih? Oh, enggak banyak. Kita lihat AMRT.
bagus ya. Daily itu ada beli, ada selling pressure. Nah, kita lihat dulu di hourly. Bagus ya, ada dua demand. Di 15 menit sama, bagus. Di 5 menit udah pasti bagus. Ya, pasti bagus. Nah, sekarang kita mau cek di weekly. Di weekly ada selling pressure yang cukup besar ya. Jadi kalau meluasa naik harus ditembus dulu ke atas ya. Jadi sekarang mungkin hanya jangka pendek sekali, pendakian akan terbatas ya. Kita cek di hourly untuk melihat target. Ya, pendakian sangat terbatas nih. Karena belum sepenuhnya oke di weekly ya. Targetnya adalah 2890. Nah, level cut loss-nya kalau tembus ke bawah 2790 ya, itu harus cut loss. Oke. Berikutnya BP. BP kita belum masih dibayangi oleh selling pressure yang cukup besar ya. Jadi hati-hati, yang ini bisa jadi jebakan joker nih, kenaikan hari ini. Coba kita cek di mana selling pressure-nya. Oh, setelah dipecah di hourly nggak ketangkap ya. Ketangkap ya. Berarti ya, tidak ada selling pressure di chart hourly. Nah, kalau di chart daily ada, cuman lebar sekali ya. Tadi mau dilihat di hourly nggak ketangkap. Berarti ini terpecah nih. Tersebar di sepanjang candle ini. Nah, ini yang terfokus di candle-candle kecil ya, demand-nya ya. Bagus. Nah, sekarang kita mau pasang target ya. Sampai kemana kenaikannya. Oke. Naiknya masih bisa ke level 76 lah. Kasih 6 rupiah lagi. Nah, cut loss-nya kita pakai ini aja ya. Ini ada volume spike biar nggak jauh-jauh cut loss-nya di 67. Kalau tembus ke bawah 67 dia akan turun ke 64 ya. Cukup gede tuh persentasenya. Oke, itu untuk BP. Boga. Boga juga bagus. Di intraday juga pasti bagus ya, karena kita lihat volume turun ya. Berarti seperti tidak ada perlawanan penjual gitu. Menurun volumenya. Nah, di weekly gimana? Weekly ini ya yang ada selling pressure di atas di bulan Februari. Coba kita cek lagi di daily apakah betul di bulan Februari. Ya, betul ya, ada resisten di 1060 kira-kira. 1065 ya. Jadi bisa sampai ke sana nggak? Nggak terlalu gede DP-nya dibandingkan. Kita pecah lagi ke 15 menit. Nah, 15 menit ini DP-nya jauh ya. Nah, ini ada SP. Kita bisa tarik targetnya. Tadi di mana sini ya? Targetnya di 88
ya, 880 karena nggak ada dua ya. 880 cut lossnya di mana demand. Nah ini cut loss nih, speknya cukup besar, 840. Oh beda 10 perak ya, cukup tipis. 840 tembus ke bawah, dia bisa cukup jauh turunnya ya, sama dengan ini nih, nggak beda jauh. 840 ditembus kabur. Breeze. Nah breeze kita belum berani ya, masih ada selling pressure tuh, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Next, BSDE bagus ya daily. Coba cek apakah ada selling pressure di atas. Ada. Cek di weekly apakah ada. Nah weekly juga nggak ada nih. Kita bisa bikin nggak trading plan-nya di hourly. Oke, bagus ya di hourly. Di 15 menit bagaimana? Oke ya, masih oke. Kalau itu turun pullback sedikit, kita bikin targetnya di chart hourly. Ini dengan Fibonacci extension dari bottom ke resisten. Targetnya itu ada di 1150 ya, 1150. Sekarang cut loss. Nah ini ada spike nih. Cut lossnya 1100. Wah cuma 5 rupiah, terlalu kecil. Ini aja 1080, kalau ditembus ke bawah kabur. Oke, next. Film cakep nih, sudah mulai balik arah ya. Hanya ada tantangan di sini 4800. Jadi kita bisa anggap targetnya 4800 ya. Coba kita pastikan dulu di hourly memang tidak ada selling pressure lagi. Nah ini kan demand tuh, ada selling pressure di atas ada nggak? Nggak ada ya, berarti benar tadi targetnya di mana tadi tuh? 4750 ya, targetnya 4750, cut lossnya di sini 3980 ya, 3980. Oke, next. Indi juga bagus, tapi harus keluar dari ini dulu ya. Ini selling pressure yang masih valid. Takutnya ini, coba cek di awali ya, itu ya. Meskipun besaran demand ya, tapi udah mulai kelihatan benjol sini. Kita tunggu aja untuk Indi. Next, PNLF. Berat ya, jangan dulu PNLF. Next, Tower. Ini bagus Tower nih. Kalau di Amta sudah masuk saham yang kategori buy and hold di tahun ini. Jadi silahkan nih yang mau buy and hold. Kalau mau swing trading, oke, kita bikin dulu targetnya. Targetnya di 890, cut lossnya di, nah ini 815 ya, tembus ke bawah itu kabur. Next, TAPG ini kalau nggak salah juga udah masuk buy and hold untuk tahun 2024 ya, betul, udah masuk, udah break resistance. Sekarang untuk swing trading ya, kita bikin targetnya
Kalau saham buy and hold kita mau swing trading kan, maka targetnya dihitung tuh TP1 ya. Kalau nggak mau jual di TP1 boleh silakan di hold. Wah, ini terlalu kecil di daily coba. Nah, ini lebih masuk akal. TP1-nya ada di 760 ya, TP1 760. Kalau mau di hold juga silahkan sampai muncul SP selling pressure. Nah, cut loss-nya kalau tembus ke level 695 untuk swing trading ya. Kalau tembus ke 695 kabur dulu. Next, MSDA. Nah, MSDA yang terakhir coba cek di weekly apakah sudah. Oh, belum ya, belum meyakinkan. Coba cek Januari ada apa tuh. Oh, gede banget ya, tapi masih gedein demand loh, jadi masih bisa lanjut ke atas ke dalam merah-merah itu. Nah, kita bikin aja targetnya. Target ada di 415, cut loss ada di mana spike-nya. Aduh, cukup jauh ya. Ya mau nggak mau. Tembus ke bawah 360 kabur. Udah habis ya, tinggal yang hot big player. BSDE udah, film udah, P1 sekarang. Nah, coba cek nih. P1 bagus nggak di weekly? Oh, sudah dekat ya, jadi kita bikin aja targetnya di hourly. Dari sini ke sini ya, ini ada spike juga. Oke. Di 480 targetnya. Cut loss-nya di ini ada spike ya. Berapa ini? 454. Tembus ke bawah 454 harus kabur. Oke. Berikutnya SRTG. SRTG. Cek di hourly, baru satu demand. Aduh, ternyata ada jualan tapi ada upaya naik ya, ada demandnya enggak nih? Nah, itu demandnya ya. Cek di 15 menit, kita mau lihat selling pressure dengan demandnya gedean mana. Dan ternyata selling pressure-nya sudah ditembus tuh, makanya jadi hijau ya, jadi hijau ya. Berarti cukup oke nih. Cek di 5 menit. Oh, dia mau pullback dulu ya, jadi jangan dulu, ntar ke bagian pullback dulu nih. Oke, udah habis. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu. Oke, sebentar ya. Oke, Kingkong, put, auto, boto, asa, TNGA, Demas, nasi, isat,
Tuan Java Pegas Sido. Oke, next. Aman. Dan PSAB. Telkom. Jadi KCTL, PSAB, aduh, Pegas, PBCA, Gula, Heli, UFOE. Oh, UFOE, udah lama nggak denger UFOE tuh. Sel, Arto, SMGR, MTK, RPT, UMTR, PBCA. Oke, saya sort lagi. Oke, kita mulai. Oh, oke. Kita mulai dari ABMM. ABMM, 5 menit ada selling pressure, pullback dulu sama di 15 menit. Akan pullback dulu. Di awalnya gimana? Awalnya sih oke ya. Oke, cukup besar. Ini pullbacknya kecil nih. Maksudnya selling pressure-nya kecil tuh. Yang kita lihat di 15 menit. Jadi hanya sekedar pullback. Tapi ini nih targetnya 39 ya. Silakan yang mau ikut BMM. Berikutnya Adro. Market emang kelihatannya bagus. Kita zoom. Ini harus lihat di 15 menit nih. Apakah jualan terus? Kelihatannya kecil jualannya ya. Di 5 menit. Oke sih. Daily gimana? Bagus nih, kayaknya akan rebound di sini. Silakan yang mau ikutan Adro. Harusnya dia sudah mulai rebound ke atas ya. Aman. Ini ada spike, kita harus tahu itu apa. Cek di 15 menit dan ternyata selling pressure, tapi setelah dipecah nggak gede ya. Gedean demand tuh. Mantap. Cek daily. Wah, reboundnya bagus ya. Silakan ikutan aman. Antam. Antam masih dibayangi oleh ini, jadi jangan dulu ya. Atau tunggu dulu ya. Ini perbankan masih tunggu. Masing-masing perbankan punya area yang bahaya ya. Harus ditembus dulu baru kita akan berani. Sekarang jangan dulu nih, takutnya benjol. Astra. Ini ada gap ya. Breakaway gap.
bakal jadi resistennya kuat, tapi kita cek dulu di hourly. Bagus ya. Ini juga bagus 15 menit. Jadi Bagus ya Panjelo, Astra. Astra bagus. Soalnya ini mau ada transaksi gede, pemegang saham pengendalinya Jardine kan mau lepas nih, mau jual. Waduh, dapat bocoran kita nih. Kayaknya bakal ditarik mahal lah, karena kan PBV di bawah 1 nih. Oh, coba kita lihat dulu Februari ya. Gimana? Ya, paling tidak ke 5.200 ya. Paling tidak. Karena itu selling pressure. Lainnya itu, ini sebetulnya demand entah kenapa bandarnya nggak mau lawan ya, dibiarin turun. Itu open gap-nya bagi dividen itu, Angelo. Oh, karena dividen ya. Iya. Wah. Oke, silakan nih Astra, cocok dengan info dari Pakis. Asa. Nah, Asa. Waduh, jualan. Ini ada spek ya, kita mau lihat. Itu speknya tadi demand. Cek lagi daily. Harus cek hourly nih. Nah, mana tadi demandnya? Oh, jauh di bawah ya. Jadi ini ada demand tapi hari-hari hati-hati nih, pendakian bisa terbatas, ada selling pressure di sini, takut benjol ya. Dipantau aja. Berikutnya auto. Oh, demand, selling pressure. Ini juga terbatas ya. Kalau mau ikutan silahkan, terbatas penakiannya di 2230 tuh. Coba cek di 15 menit apakah ada selling pressure. Oh enggak ya, demand boleh nih, tapi terbatas ya penakian. Bank BCA, nah ini coba kita lihat ya, udah tembus nggak area rawannya tuh. Nah, Bank BCA beda nih dengan bank lain. Oke nih, silakan aja nih di buy and hold ya Bank BCA, dia sudah berhasil melewati area rawannya. BBKP. Coba kita percaya, ini ada sorry. Kecil selling pressure-nya. Kalau di hourly gimana? Di hourly cukup besar ya. Jadi mungkin ya jangan dulu ya BBKP. Masih yang terdekat itu masih selling pressure. BBRI, nah kita cek ini udah lewat belum daerah rawannya di oh belum ya, tunggu, takut benjol. BMRI, sepertinya ini juga udah tembus nih. BMRI, cek di hourly ya, udah oke nih, dia udah break ya BMRI. Seperti BBCA, silakan. Brand, brand masih berat sepertinya ya, masih berat ya, ini gede sekali nih selling pressure-nya nih. Jangan dulu untuk brand. BRMS, ini ada spike, kita mau lihat itu apa. Cek 15 menit. Oke, demand. Oh, masih
masih dikurung selling pressure ya, jangan dulu untuk BRMS. BRPT Tuh gimana tuh Pak Jelo, mepet bener. ya. Hijau sama ungunya garisnya mepet area BRSL. Iya, tapi kita lihat gedean mana nih di bawahnya. Masih gedean hijau. Kalau merahnya nggak terlalu gede. Nah, di hourly yang cakupan lebih luas, merahnya lebih kuat nih. Jadi kita nggak berani, masih dikurung ya sama selling pressure. Jangan dulu untuk BRPT. Kalau yang jangka pendek, yang kecil tadi mungkin bisa naik dikit ya. Tapi untuk chart hourly yang lebih time frame-nya lebih besar, masih dikurung. Jadi kalau mau scalping mungkin misalnya ya boleh. Tapi scalping ini kelihatannya profitnya nggak dapat nih 2-3%. Soalnya indeks ini kan saya lihat tadi pakai brand, aman, sama TPI ya tenaganya. Oh ya, TPE kan udah buy and hold tuh bagus. Betul. Ini base BK jangan dulu ya, masih Waduh. ditekan ke bawah. Cuan, Nah ini grupnya nih. aduh, Wah sama. coba di 15 menit. Aduh, Wih, jangan dulu ya. Mana tadi tuh, cukup gede nih, jangan dulu. Cuan. 7,5 ya. Tunggu lewat 81 deh. Kalau ke bawah tunggu di 8, 7,5 itu ya, Panjelo. Iya, betul. Demas, 25. Aduh, sayang sekali. Masih dikurung sampai saling berakhir. Coba di hourly sama ya, jangan dulu deh mas, masih dikurung. Doit harusnya oke loh. Ini kan kecil tuh, yang gedenya ini saya nggak tahu nih apa nih, belum ketahuan itu apa. Cek di 15 menit di tanggal 24-25 ya. Aduh, lebar sekali, agak sulit ya. Kalau lebar gini agak sulit nih menemukan lokasi support dan resistance yang persisnya tadi. Lokasinya ini nih tadi nih, lokasi support dan lokasi resistannya nggak jelas di panjang candle ini apa nih. Tapi kalau ini demand, nggak ada demand lagi ya. Di tanggal 25 tuh, nggak jelas. Cek aja di hourly, tanggal 25. Nah, tanggal 25 tuh nggak jelas tuh. Apa? Mulai dari sini sampai sini nggak jelas itu apa, nggak ketangkep. Jadi rada spekulasi nih kalau mau beli ya, untuk Doit. Coba cek weekly. Weekly ini yang bisa membantu. Oh, gede juga ya, nggak ketahuan nih. Di dalam candle ini nggak ketahuan, belum ketahuan demand atau selling pressure yang ada di dalamnya. Jadi kita tunggu aja, cari aman. Oke. EM SMGR. Ini salah ketik nih, EM. Iya, SMGR kali ya. S sama E dekat. Oke. Kita cek di daily. Aduh. Ini sebenarnya jualan kecil loh. Ya, jualan tapi kecil dibandingkan yang demand di sini nih. Jadi kalau turun ya paling ke 3650 ya. Cuman sekali lagi yang gede ini 31 Mei itu rebalancing MSCI. Jadi kalau gede karena terjadi rebalancing itu agak meragukan ya, itu demand atau bukan. Jadi kita harus pakai volume di luar MSCI. Coba sebentar. Nah ini dia nih. Ini demand. Ini udah MSCI ini. Sulit ya. Jadi mendingan jangan dulu ya. Kita tunggu demand yang signifikan dulu. Untuk SMGR, Excel.
dari daily, berat, dari hourly, ada nggak? Cek 15 menit lagi pullback, lagi pullback ya. Nah, udah ada demand tuh. Jadi silakan nih, udah mulai ditampung. Ini beli, dia pullback tadi jualan, terus mulai ditampung nih, tuh mulai ditampung ya. Nah, ini apa nih? Yang terakhir. Belum ketangkap ya yang terakhir tuh. 1 menit. Nggak ketangkap juga ya. Tapi ya oke lah. Bisa ya untuk Excel. Berikutnya GJTL. Waduh. Belum, masih dibayangi selling pressure. Coba di 15 menit. Ya, masih dibayangi ya. Jangan dulu nih benjol di sini nih. Berikutnya Goto. Goto. Go to see. Nah, ini satu-satunya Amtak kasih rekomen beli ya waktu itu. Target di 58, pas kena 58 turun. Setelah itu udah nggak ada rekomendasi sama sekali. Jelek terus. Gocap. Udah Goto gocap. Udah arrive. Oke. Berikutnya gula. Best in class. Ini ada spek ya. Perlu dicurigai speknya itu apa. Ini itu lihat. Selling pressure. Apa mulai take profit nih gula? Coba kita cek daily. Nah kan. Ini mulai take profit apa? Atau hanya pullback? Nah ini kan yang jual tadi gede itu. Bisa turun ke sini ya. Ada demand lagi di bawah. Jauh ya. Jadi jangan dulu ya. Takutnya turun ke sini nih. Nah, untuk gula. Heli. Wah, jualan. Ada beli sih. Coba cek di 15 menit ya. Difokusin. Itu dia demand. Gedean selling pressure tuh. Jadi jangan ya, takutnya benjol. Benjol. Iya, kalau kena kepalanya, kena plafon itu yang merah-merah kan benjol. Baik. Belum. Belum. Waduh, kejebak. Belum nih, masih dikurung sama Masih dikurung. selling pressure. Masih dikurung. Iya tuh, gede lagi. Jangan ya. Tunggu dulu. Belum bebas. Indofood. Aduh, ini masih dikurung, tinggal dikit lagi. Sama. Dikurung semua. Dikit lagi. Sama yang daily aja masih dikurung juga tuh. Jadi jangan dulu. Tunggu aman. Isat. Ini udah spike nih. Apa? Aduh. Bukan apa-apa ya. Jadi resisten biasa. Masih akan ditekan ya Isat. Jangan dulu. Java. Java udah bukan sih tadi. Itu demand. Nah ini ada spike, kita harus cari tahu itu apa. Nggak ketangkap. Di 1 menit. Aduh. Masih ditekan ke bawah. Jadi ini masih akan pullback ya ke bawah ya. Jangan dulu. Belum. Berikutnya kepik. Kepik udah ke atas ya. Ya, udah break. Mantap nih kepik. Mantap sekali. Coba cek daily. Yes. Benjol nggak? Wih, aman. Aman. Coba cek weekly. Wah, ini bisa ini
Os, Benjol. untuk buy and hold belum ya. Untuk swing trading masih bisa. Tadinya saya pikir kalau dia break ke atas atau 40 aja nih, bisa untuk buy and hold tahun ini. Tunggu kan masih memang ditahan. Untuk Benjol. swing trading aja paling. Ini kan oke tuh. Masih tanpa barang tuh di situ. Silakan Kepik untuk swing trading. Eh, Mang, cakap 60 menit. Oh, terbatas di sini ya. Silakan ikutan tapi terbatas di sekitar 130 ke bawah. MBMA. Ini mau masuk MSCI nih infonya. Inco. Enggak ini MSCI. MBMA. MBMA. Iya. Oh, Cuma harus naik. Nggak tahu tenaganya ada nggak tuh, Anjel? nggak ada tenaganya nih. Banyak tahanannya. Nggak ada. Oh ya nggak bisa berarti gagal MSCI deh. Tuh, di 15 menit aja udah ada tahanan tuh. Ya, Coba yang di atasnya dikit. Ada nggak? Enggak ya, enggak. Di hourly aja yang masih ditahan nih. oh nggak bisa ya. Sulit, sulit. Tadi di 15 menit oke, tapi kecil demand-nya nggak ada. Oh, wah nggak bisa berarti. Gagal masuk MSCI deh berarti ini. Eh, MIDI. MIDI jualan di hourly. Jangan dulu ya MIDI. Nasi. Jangan dulu ya nasi. Pegas. Oke. Aduh, masih benjol ya sama ini. Jangan dulu. PSAB. Nah, ini menarik nih Pak Jero, bener nggak nih? Bagus Mau ya. dijual kan sama ownernya. Katanya mau beli siapa? Oh. Dinaikin dulu harganya. Mau dijual ya. Ada spike nih. Cek 15 menit. Aduh, pullback. Jualannya. Iya, jadi pullback dulu. Mungkin ke sekitar sini dulu ya. Kita nggak tahu. 230 ya. Sekitar 230 lah. PTRO. Bukannya udah game over nih PTRO. Oh, bangkit lagi ya. Jualan nggak? Aduh, jualan, jualan, jualan. Ini ada demand nggak? Kecil ya demandnya tuh. Coba cek hourly di tanggal 2 atau 5 tuh. Nah, 5 itu demand. Terbatas ya, paling ke sekitar 87. Lumayan sih, ke 87. Lumayan. Coba cek weekly. Ya, weekly sih oke ya. Weekly oke nih. Loh, Jangan-jangan, candlenya bagus tuh weekly. Ekor iya, di bawah panjang tuh. jangan-jangan mulai lanjut ini nih. Naik. Bisa untuk buy and hold nih, PTRO. Silakan ya PTRO. Sekarang Sido. Oke. Baca dulu, itu terlalu nempel. Oh, demand ya. Ini resistance biasa nih, bukan selling pressure. Demand lagi tuh. Ini selling pressure, ini resistance biasa. Bagus
bagus di situ. Ini ada selling pressure tapi kalah sama demand ya. Peluang di break cukup besar. Coba cek di daily. Wah, cakep nih. Selling pressure-nya kecil ya. Ini resisten biasa karena udah pernah tembus atas. Oh, bagus nih Sido. Cek weekly. Ya, ini saatnya rebound nih dia nih, ada bottom fishing tuh. Bagus nih Sido, silakan nih termasuk buy and hold nih. SMSM. Ada jualan ya, makanya dia turun. Tuh, jualan. Cek hourly. Oh, baru jualan lagi. Jadi jangan dulu ya. Masih barusan jualan, takutnya lanjut turun. Telkom. Belum aman Telkom. TPIA, nah ini yang mantap. Ini masih buy and hold nih TPIA nih. Bagus Pak Jelo TP ya. Bagus. Tuh. Bagus. Di weekly juga. Soalnya ini penggerak IHSG nih salah satunya. Iya tuh, cakep tuh. Mantap. Udah masuk buy and hold di AMTA juga tahun ini. Silakan. TRDA. Waduh, jangan ya. UFOE nih. Udah lama nggak denger nih. Nggak Tuh, liquid. naik. Cuma Hebat, 500 juta rupiah per hari rata-rata. Waduh, kecil amat. Iya, kalau mau ikutan jangan gede-gede. Bagus sih. Bagus tuh. Jangan gede-gede ikutannya. Bagus banget. Weekly gimana? Wah, Aduh, weekly kayaknya udah mau jebol nih. Udah mau jebol yang ini ya. Tapi ya hati-hati nggak liquid. Dan masih dikurung sama selling pressure yang lain. Jadi hati-hati. Oke, U, UNTR. Aduh, jualan pullback dulu, jangan. benjol ya. Ya takut benjol. Good. Nah, ini gede banget ya. Cek di hourly. Aduh, belum ketangkap juga. Tapi yang baru-baru ini jualan ya. Jadi jangan dulu ya. Untuk buat. Ada lagi. BBKP. BPNTD. ISEA. Oke, kita mulai dari aman udah, BBKP udah, BP udah, BSD udah, Bumi. Waduh, jangan ya. Baru jualan CTRA. Oke. Daily. Waduh, benjol. Udah mulai keluar sih. Cek lagi di 15 menit pullback nggak? Oh nggak, bagus nih CTRA. Udah keluar dia. Coba cek di weekly.
minggu lalu beli ya. Weekly masih tertahan, tunggu aja dulu. Tapi kalau daily-nya dia tembus benar, bagus nih. Agak spekulasi ya, CTRA nih bagusnya. Oke. Data. Aduh, jangan dulu ya. Cek di hourly gimana. Oh, jangan ya, benjol. Era. Lagi habis jualan, jadi tunggu dulu ya. Takutnya benjol. Berikutnya Heli udah, Humi. Nah, itu ada spike, kita harus tahu apa dulu. Belum ketangkap, coba di 5 menit. Oh, sayang, belum ketangkap juga ya, yang gede itu. Jadi Humi jangan dulu hari ini jualan di atas ya, jualan di sini nih. Jangan. Oke, berikutnya INTD. Aduh, ini cuma 20 juta rupiah per hari. Jangan deh skip, terlalu nggak liquid nih. Iya. Saham anak-anak kos. ISEA nih saham baru nih. Aduh, Waduh, jualan terus jangan ya. Apa? Ya, jualan terus jangan dulu. MNCN. Aduh, sama. Oke. Oke, sudah habis. Pak Angelo, mungkin Yes. sedikit kita perdalam. Ini kan saya berkaitan dengan IHSG, jadi minggu ini tadi aman mineral gimana Pak? Kalau mau tahu pergerakan IHSG minggu depan di aman ISG-nya. mineral. Yes, karena ini penggerak IHSG nih kita bahas nih. IHSG minggu depan bisa naik apa enggak? Masih bisa naik ya? Masih, kalau dari chart intraday-nya ini masih bagus semua. Dia lagi mau mencoba menembus selling Ini naik ya pressure. berarti ya? Yang ini nih. Oh, Tuh, yang ini yang mau ditembus nih. oke, berarti Jadi aman. kalau naik ke sini masih bisa. Nah, di sini nih kita harus tunggu nih. Pantau Hati-hati dulu. ya. Terus berikutnya berarti brand. Itu tenaga IHSG dari sini juga nih. Brand, ya. Dia aman mineral yang ditanyakan, bukan IHSG-nya Pak Nyero. Oh, Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang soalnya ini penggerak IHSG juga yang. AMMN. Nah, brand kan udah brandnya tadi. AMM juga udah tadi. udah tadi. Ini juga bahaya ya. Ini sebentar lihat dulu. 15 menit. Oke, masih nunggu ya. Berarti satu bagus, satu nunggu. Satu lagi tenaganya TPI ya tuh, Pak Angelo. TPI bagus. Berarti IHSG masih aman kalau gitu. Masih, saat ini masih aman. Karena belum nyampe selling pressure, masih naik. Oh ya udah aman lah kalau gitu. Jadi memang kalau mau lihat IHSG saat ini tenaga penggerak tiga ini. Aman, brand, TPIA, sama BBRI sih. Itu dilihat dari ini apa sebentar. TPIA Aman ya. 186. Coba kita cek ini ya. Saya mau lihat ininya apa. Trennya. Nilai transaksinya. Nilai transaksi sama market cap sama nggak sih? Kayaknya beda ya. Bobot ini kita pakainya bobot IHSG. Jadi yang nyetel itu orang IDX-nya, Pak Angelo. Tuh yang kalau nilai transaksinya yang sedang berputar, nilai uangnya itu paling tinggi BMRI sebetulnya. Mandiri ya. Tapi bobot paling gedenya mereka Bank Mandiri di bawah BRI, Pak Angelo, bobotnya setelannya. Rumus ISG begitu ya. Jadi Ya. gini, berubah-ubah. Jadi memang saya harus mengamati terus, bisa berubah lagi. Zaman dulu sempat Bukalapak dan GoTo tinggi. Sekarang sudah mereka hilang lah. Saat ini masih bobotnya itu saya bilang TPIA, brand, Aman Mineral, BRI, BCA. Itu 5 itu yang bobotnya besar tuh. Makanya kalau 5 itu turun dalam semua serentak, ya selesai IHSG bubar gitu kan, rungkat. Nah, brand TPIA benar nih, dia nomor 2 dan nomor 3 urutannya. Setelah Ini itu baru Boga.
pakai apa ini? Nilai transaksi Oh, nilai transaksi ya. rata-rata per hari. No. Tapi Jadi tadi harus harus dipik- harus dipikirkan juga meskipun IHSG saham-saham tertentu tuh yang tidak termasuk penggerak IHSG bisa naik, perlu diperhatikan loh. Betul ya, betul. Contohnya Andro itu bukan penggerak IHSG, Iya, betul. tapi dia Betul. kan naik terus. Jadi Betul, bisa jangan ngelawan arah, karena bukan penggerak IHSG lalu di apa dibuang, dibuang. dilupakan. Justru dia naik Betul. terus, ya. Setuju ya, setuju. Jadi jangan kita terpaku kepada penggerak-penggerak IHSG. Setuju, setuju. Tadi Pak Angelo mengatakan Adro bagus. Ya. Call masih bagus ya yang ini, masih musimnya. Itu tadi udah ditanya semua kan ya Pak Angelo. TNG juga udah kan tadi ya. ini ada lagi yang nanya nih, Wika PTPP udah belum ya? Wika belum. Wika belum, PTPP Wika belum. belum. Oke, cek dulu Wika. Oh, ITMG belum ditanyain. Nggak ada yang megang kayaknya yang. Pas. Cuma yang doang. Yang megang ITMG cuma yang nggak ada yang nanyain yang. Oh iya, Saham bangsawan. kalau ITMG itu dipegangnya oleh meskipun saya bukan investor besar ya, oleh mereka-mereka yang mainnya saham cepean ya nggak akan tanya ITMG dong. Iya, nggak ditanyain yang nggak ada yang nanya tuh. Saham bangsawan INTB, INT apa ITMG, ITMG. UNTR itu tidak akan ditanyakan. Saya jarang melihat ditanyakan di eh, pertemuan ini. Retail. Yang ditanyakan adalah saham-saham retail semua, yang 100 perak, yang 70 perak, yang itu Bumi, Betul. ya apa itu. Tapi Iya. dia jarang di ITMG. Tapi bagi mereka-mereka investor, kita melihat ITMG itu ITMG. valuasi bagaimana, lalu kita melihat juga dia under value atau tidak. Kita juga Betul. melihat dia berikan dividen atau tidak, ya enggak? Betul. Dividennya besar loh Betul. ITMG. Betul ya. Jadi kalau punya uang misalnya 30 juta, enggak apa-apa beli ITMG 5 lot aja, kan cukup. Setuju. Jangan sok ingin beli 1000 lot. Di ITMG 1000 lot ya, Rungkat. karena ingin beli 1000 lot, akhirnya apa? Beli goto. Ya enggak? Betul. Wah, banyak saham saya katanya. Tapi ingat loh, ada harga, ada rupa, betul enggak? Setuju ya. Ada harga, ada rupa. Nah, jadi Angelo gimana? Ini diperhatikan. jelek ya, Wika. Nah, Wika coba Pak Anyar, betul. Wika jelek. Ya. PTPP Sama. Tapi kalau dilihat dari fundamental ya, Tika tuh udah jelas lah. Utangnya banyak ya Pak. Gede. Betul yang. Sekali ya enggak? BUMN Karya rusak Ya, ya. BUMN Karya. semuanya rusak. Dulu diharapkan dengan IKN ada pada maju semua, tapi buktinya apa? Nggak ngefek yang. Ngefek. Nggak ada efeknya. Malah PTPP Masih juga gede. jualan terus nih, jangan. Jualan. kalau menurut saya sekarang ini hindarkan saham-saham semacam Wika dulu ya, PTPP apa gitu. Salah satu contoh adalah kehidupan saya di dalam olahraga. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Angelo, ya. Saya tuh jalan kaki di ganggang di rumah, di belakang rumah di ganggang. Banyak Kang. Apa yang saya lihat adalah apa Pak Iswoyo? Rumah dijual, rumah dijual, rumah dijual, rumah Properti dijual. Mungkin ada 50 rumah dijual. Akhirnya properti apa? Artinya turun. turun kan? Betul ya. Iya. Kalau rumah dijual, rumah dijual, rumah dijual juga apartemen laku nggak? Artinya kan tidak laku. Nah, itu jadi eh, salah satu contoh yang kita seperti contoh Pak
Kiswoyo melihat misalnya oh, mall penuh terus. Pak Kiswoyo kan masih memikirkan barang-barang yang konsumtif masih ada pembelinya kan, betul ya? Betul. Nah, mallnya penuh. Kan dari situ juga melihat. Kalau Betul. saya melihat di gang-gang itu isinya Rewide, apa Century, apa agen-agen perumahan dijual, dijual, dijual. Masuk ke apartemen di mall, banyak yang jual. Nah, ini jadi semacam Wika dan lain-lain kan menurut saya melihat indikasi tersebut sebaiknya ya dihindarkan dulu lah. Setuju. Memang itu menjadi permainan bandar ikan teri, betul nggak? Betul. Betul yang. Bandar ikan teri, bandar-bandar yang Wika harganya berapa sih sekarang? Tadi Wika, RTIS. Murah yang tadi 200-an ya Wika. Itu kan bandar ikan teri. Betul. Iya. Jadi kalau dia naik turun dimainkan oleh siapa? Bandar ikan Dua teri. ratusan yang betul, Eh, yang Wika korbannya 200-an. siapa? Anak kos-kosan, betul nggak Pak Angelo? Anak Anak kos-kosan. kos-kosan. Jadi oleh karena itu Pak Angelo memberikan kriteria untuk AMTA minimum berapa value-nya Pak Angelo? 5 miliar ya? 6 miliar. Rata-rata 5 miliar per hari. Lihat. Jadi lihat value di AMTA itu. Jadi saham jangan yang 600 juta per hari apa eh, transaksinya, jangan dikejar. Anda bisa mengejar tapi Anda dibanting. Nah, itu yang saya sarankan ya. Oke, pilihlah third liner ya, second liner atau third liner. Nggak usah lah yang seperti ITMG yang harganya 30.000 atau WNTR yang harganya 27.000, nggak usah lah. Tapi at least second liner yang harganya 1.500 ke atas atau 1.000 ke atas ya, itu tidak terlalu mudah untuk dipermainkan. Tetapi saham-saham yang di bawah 500 rupiah itu kan kelihatan volatile sekali, jatuh bangun ya nggak? Betul, setuju. Nah, Anda harus jadi intraday trader, harus jadi intraday trader, di mana Anda tidak boleh bangkit dari kursi Anda, harus di depan monitor terus, atau Anda leha-leha di tempat tidur, di depan megang HP terus, betul nggak? Betul. Emang enak, di tempat tidur pegang HP, ya, bisa. Tetapi kalau Anda jadi karyawan kantor, Anda tidak bisa. Anda sedang trading, bos Anda datang, Anda takut. Tutup itu HP-nya, ditutup komputernya. Begitu bos Anda keluar, Anda lihat lagi komputer, harga sudah berubah. Saham Anda sudah merah, berdarah. Jadi, intraday trader atau day trader, saya kira alangkah baiknya mereka-mereka yang memiliki waktu. Nah, jika tidak memiliki waktu, ingin trading, ada toolsnya yaitu swing trading. Swing trading itu bekerjanya enak, bisa mempersiapkan malam hari. Siang di kantor, tenang kerja. Itu namanya swing trader, swing trading. Ini tambahan dari saya aja. Jadi eh, saham-saham saya tidak dengan sendirinya bukan melarang saham-saham yang Rp50, Rp76. Silakan, tetapi alangkah baiknya Anda punya waktu untuk memonitor. Kalau Anda tidak punya waktu, kalau menurut saya sih lupakan saja gitu. Ini nasihat saya sebagai yang
Pertama dari usia, kedua dari pengalaman. Pengalaman kita kan sudah puluhan tahun ya Kak. Pak Anjero dari 97, itu berarti sudah 27 tahun di trader ya. Saya tahun 90-an, tahun 2000-an, berarti sudah 24 tahun. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut, jika Anda ingin jadi intraday trader atau day trader, maka Anda harus memiliki waktu. Jika tidak memiliki waktu, maka siap-siap Anda menjadi korban-korban bandar ikan teri. Ya, itu masukan dari saya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Kiswoyo, karena bagian Pak Kiswoyo sekarang ini. Ya, sebetulnya kalau kita lihat memang ISG tadi, kalau pergerakan ISG selama 2 minggu ini saya lihat itu jadi 5 saham itu yang mengontrol ISG bobotnya besar. Kalau dibilang apakah ISG masih ada koreksi, masih bisa saya bilang, karena tadi ada beberapa saham yang juga masih ada peluang untuk koreksi. Mungkin 6.900 lah. Tapi saya nggak tahu apakah itu pakai body badan atau pakai ekor nih turunnya, gitu kan. Tapi harusnya kuat, sangat kuat. Karena minggu depan juga akan ada pengumuman MSCI, itu tanggal 13-an. Jadi mungkin harusnya kalaupun ada koreksi, koreksinya minor, saya bilang kan terbatas ya. Dari 5 saham itu, kan kita pernah kemarin-kemarin itu mengalami ISG crash dalam, itu saham juga turun dalam kan, yang model-model ya tadi saya sebutin dari TPIA, Aman Mineral, Brand, BBRI, BCA. Nah makanya saya bilang nih bobot ISG-nya memang saat ini setelan IDX-nya itu lagi berat ke 5 saham itu. Jadi karena saya ikut mantau market, ikut lihat ISG, saya lihat kok 5 saham ini bobotnya lagi besar nih berarti. Jadi ya saya bilang kalau lihat dari 5 saham itu masih peluang untuk turun masih ada. Kalau bobot itu dilihat dari total transaksi ya. Bukan ya, bukan. Itu suka-suka IDX ya. Jadi saya juga bingung. Soalnya kadang-kadang dirubah-rubah ya. Kalau dulu kan hitungannya jelas pakai market cap yang dirubahnya dihitungnya setiap 6 bulan sekali perhitungan LQ45. Sekarang enggak yang. Jadi dalam tanda kutip biasanya juga agak bingung nih orang IDX sekarang tuh kreatif banget. Jadi mereka tuh kadang-kadang bisa disetel per hari ya. Waktu itu zaman Bukalapak Gopi itu sempat disetel tiap hari ya. Sekarang sudah mulai stabil. Tapi ya itu saya bilang kelihatan karena saya mantau market terus, jadi 5 ini bobotnya gede sih ya. Bank Mandiri agak besar, tapi masih di bawah BRI, BCA, masih di bawah TPI, Aman sama Brand. Jadi kalau bicara bobot, yang level satunya itu ya ini tadi 5 tadi BRI, BCA, TPIA, Aman, Brand. Level 2-nya itu baru ada Bank Mandiri, terus ada BBNI, ada Astra, ada Telkom, itu ya. Jadi tier 1 yang bobotnya paling besar 5 itu dulu. Makanya kalau 5 itu peluang challenge-nya uptrend seperti dari Pak Anjolo bilang, oh masih naik, ya udah berarti ISG-nya aman ya. Karena saat itu setelannya masih ke sini. Tapi nggak tahu lagi ya kalau minggu depan mendadak hari Selasa setelannya dirubah lagi sama orang IDX, ya mungkin bisa berubah Tapi lagi. saya kira mungkin tidak begitu ya. Mesti ada kriteria yang lebih tidak bisa dipermainkan lah gitu. Mereka sekarang gitu sih yang ditutupin, nggak mau ngebuka katanya supaya MIM ini nggak bisa mempermainkan. Jadi dalam tanda kutip fund gede itu kan suka mempermainkan harga supaya jangan mempermainkan harga, mempermainkan IHSG lah gitu. Ini yang memang kemarin jadi keluhan dari kita juga sih sebetulnya. Gitu. Mungkin ada pendapat dari anggota-anggota lain, kan kita juga harus mendengar pendapat dari anggota lain di sini ya. Silakan kalau ada yang pendapat Ya, dibuka silakan nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi ya diskusi. gitu. Jadi kalau belum ada ya paling itu kalau komentar saya, jadi ISG koreksi ada tapi terbatas minggu depan 6.900, dan jangan takut kalau ada koreksi ya waktunya beli gitu kan. Ingat seperti pepatah lama, dan ini pepatah jadul banget, beli saat merah. Jangan dibalik, waktu hijau beli. Beli saat merah, jual saat hijau gitu. Jadi kalau merah ya jangan takut untuk beli. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada ISG turun minggu depan sampai di bawah 7.000, mendekati angka 6900, ya jangan takut. Jangan takut untuk membeli. Seperti itu. Jangan nanti waktunya minggu depan misalnya ada turun malah jualan cut loss, jangan. Gitu. Ya kecuali saham-saham yang trading ya. Kalau yang trading beda lagi kan, ada kriteria harus cut loss ya cut loss. Gitu. Seperti itu.
Nah, kalau Ada saya yang mau tanya? memang, kalau di sini kita melihat betapa pentingnya aplikasi semacam Amta. Karena Amta pun saham harga berapapun, asal nilai transaksinya, value transaksinya di atas 5 miliar, saya kira patut diperhatikan ya Pak Nyelo. Iya, yang cukup liquid. Liquid. Jadi di atas 4 miliar. Jadi perhatikan nilai transaksinya. Misalnya tadi jangan sampai Pak Anjel mengatakan ada yang nilai transaksinya 200 juta sehari. Ada Waduh 50 naik. juta. Hah? 50 juta yang 50 sehari juta. tadi. Waduh naik kok apa? Oh, karena lihat naik, waduh naik 30%. Ditanyakan. Dan saya kalau melihat ada saham-saham tersebut yang transaksinya hanya 3 kali, mungkin sekali transaksi langsung sahamnya dinaikkan 20 atau 30%. Dan itu bisa kelihatan di di ranking saham, betul nggak? Stock Betul. ranking. Bisa lihat dari keuntungan, bisa dilihat dari volume, bisa dilihat dari value, bisa dilihat dari total transaksi atau frekuensi. Frekuensi. Kalau Ya. iya, kalau dilihat, nah, Anda harus melihat frekuensi, value, dan volume. Jangan Anda hanya melihat keuntungannya saja. Wah, melihat naik 14%, waduh, sudah tertarik. Ditanyakanlah di sini. Padahal dilihat oleh Pak Anjolo, transaksinya hanya 57 juta per hari. Nah, Amta kriterianya adalah 5 miliar. Bukan 50 juta, bukan 600 juta. Dulu Betul. ada istilah antara Pak Anjelo dan saya, saham-saham yang ratusan juta itu istilahnya saham-saham anak-anak kos-kosan yang trading dengan uang saku yang diberikan oleh ayah ibunya. Betul nggak? Betul, betul. Nah, nah, Anda saya kira yang di sini kan bukan bukan ini Anda yang di sini adalah trader maupun investor yang serius. Jadi cari kriteria tersebut. Amta kriterianya adalah 5 miliar. Dan itu bisa dilihat di mana? Di stock ranking. Ya, di online trading system Anda masing-masing. Lihat di situ. Sahamnya liquid atau tidak. Lihat volumenya, lihat transaksinya, lihat frekuensinya. Di Amta syaratnya adalah 5 miliar. Nah, tanyakan yang itu. Jangan tanyakan yang naik 20%, transaksinya hanya 2-3 kali dan 50 juta rupiah. Saya kira itu bukan tempatnya di sini. Karena kita telah menentukan kriteria. Baik, silakan. Nah, kita membuka juga kesempatan bagi anggota-anggota untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Kita akan diskusi di sini. Makanya saya katakan diskusi bebas. Mungkin kalau belum ada yang mau nanya, sampai saya cerita sedikit soal The Fed. Ekonomi Amerika memang kemarin datanya agak jelek bagus, tapi saya bilang ini sebetulnya ingat ya, ada istilah gini, ada buy and rumor, sell on news gitu kan. Ada lagi istilahnya no news is good news gitu kan. Nah, jadi tidak ada berita itu adalah berita bagus juga. Jadi intinya kalau saya lihat The Fed ini memang sudah agak terpaksa. Sudah agak terpaksa, mau nggak mau saya lihat kemungkinannya besar bulan depan September mungkin dia akan menurunkan suku bunga yang pertama kalinya gitu. Kemarin ada penurunan dalam karena ada aksi carry trade. Jadi Jepang itu menaikkan suku bunganya dari suku bunga minus menjadi plus dalam 15 tahun terakhir. Makanya timbul goncangan di seluruh dunia. Kenapa? Karena pada saat suku bunga Jepang minus, artinya gini, suku bunga minus itu tabungan kita tanpa dikurangi. Jadi gini, tanpa menghitung biaya administrasi, kalau kita kan biasanya dapat bunga. Di sana enggak, pokoknya malah dipotong. Pokoknya dipotong buat dikasih ke pemerintah pajak. Karena minus kan suku bunganya. Nah, setelah 15 tahun mereka minus, tahu-tahu jadi plus 0,25%. Efeknya apa? Jadi waktu suku bunga minus itu banyak orang luar negeri semua pada pinjam duit di yen. Jepang pinjam duit yen, yennya ditukar ke US dollar, dibawa keluar. Buat taruh invest masuk di Indonesia, masuk ke USA, masuk ke Eropa, masuk ke Cina, masuk ke Hong Kong. Diinvestasikan ke sana kemari. Nah, mereka kaget, tahu-tahu Jepang menaikkan suku bunganya tinggi lagi. Dari minus langsung jadi plus 0,25%. Mau nggak mau mereka buru-buru menjual semua aset-aset mereka, dapat US dollar dibawa balik ke Jepang, ditukar ke yen, bayarin utang-utang karena suku bunganya kan naik.
Itulah yang dibilang kemarin ada aksi carry trade, dan apakah sudah berakhir? Minggu depan ini mungkin penentuan. Harapannya sih sudah minggu depan sudah selesai gitu. Jadi mereka kan cepat geraknya, harus cepat karena suku bunganya kan naiknya terlalu tinggi. Jadi memang agak kebalikan. Kalau kita tahu Euro dan Inggris itu sudah menurunkan suku bunga, The Fed belum. The Fed ini masih nunggu. Yang saya prediksi bulan depan September. BI masih nungguin The Fed juga. Nah kalau Jepang nggak, yang kemarin-kemarin kita semua plus dia udah minus. Sekarang dia dibalik, dia pengen naik gitu, pengen jadi plus. Tapi harusnya goncangan itu sedikit lah, nggak lama, karena orang yang minjem di Jepang juga sudah cepat-cepat mengembalikan uangnya. Jadi saya bilang, kenapa saya bilang minggu depan masih ada kemungkinan turun, karena sisa-sisa ini mereka harus bayar utang. Yang minjem uang ke yen harus dibayar semua utangnya, jual aset-aset saham di Amerika, aset saham di Hong Kong, aset di mana aja lah mereka jual buat ngembalin ini semua. Tapi setelah itu ya sudah selesai. Nah, tinggal The Fed mau nggak mau dia tahu, wah ini ekonomi lagi begini, ekonomi Amerika terancam resesi, belum resesi, baru terancam. Makanya mungkin The Fed akan menentukan suku bunga pertamanya adalah bulan depan. Tapi hati-hati, tadi saya bilang, buy on rumor, sell on news. Mungkin pada saat The Fed turunin suku bunga, kan news jadinya, bukan rumor lagi. Kalau sekarang kan rumor, oh rumor, The Fed bulan depan September rumornya mau menurunkan suku bunga. Tapi kalau bulan depan jadi diturunkan, udah jadi news, hati-hati, bisa jadi sell, bisa jadi turun. Itu. Terus sama saya mau menambahkan, IHSG kan berapa kali sudah mendekati high-nya nih. Ingat, hati-hati Bapak Ibu semuanya, pengalaman saya itu IHSG setiap kali bikin new high itu pasti ada koreksinya. Jadi jangan berharap bikin new high lanjut naik, enggak. Hari ini tembus naik new high, besok tuh pasti koreksi. Jadi makanya Bapak Ibu mungkin kalau mau jual saham atau sebagainya ya dilihat apakah sahamnya itu pengaruh apa tidak bobotnya ke IHSG besar apa enggak. Karena setiap kali IHSG new high, jangan panik, itu pasti ada profit taking. Istilahnya mungkin profit taking lah, orang pada jualan. Turun dulu, nanti baru bikin new high lagi. Besok-besoknya lah. Gitu. Jadi hari ini new high, pasti besok turun. Biasanya seperti itu. Jadi jangan panik ya, bukan berarti new high langsung ekonomi berbalik jadi turun, enggak. Koreksi wajar, artinya profit taking lah. Kalau kita dalam istilah trading itu profit taking. Seperti itu. Itu mungkin yang sedikit yang Baik, fundamental. saya kira saya minta waktu dulu 15. Oke, siap ya. Menyampaikan presentasi sesuai dengan agenda rapat ya. Apa kok agenda rapat sesuai dengan agenda Diskusi kita malam ini. kita ya. Kelihatannya ini ya. Ya, kelihatan. Kita akan melakukan diskusi. Sorry. Diskusi strategi trading dan investasi menghadapi market crash. Ya, ini kemarin kan terjadi sedikit mini market crash ya. Nah, tapi mari kita bahas apa yang terjadi ya. Sebentar, nah ini presentasi saya, kelihatan ya. Kelihatan ya, kelihatan. Jelas. Kemarin terjadi agak sedikit panic selling, yaitu di IHSG turun secara drastis di hari Senin ya. 1, 2, 3, ya hari Senin. Ya, Senin ya. Turun secara drastis ya. Jadi tapi seperti dikatakan oleh Pak Kiswoyo juga, justru turun itu merupakan suatu peluang, ya, merupakan suatu peluang untuk memanfaatkan turunnya untuk membeli saham-saham yang lebih murah. Tetapi saham-saham yang bagaimana? Kembali saya mengatakan, yaitu saham-saham yang merupakan perusahaan yang fundamentalnya bagus. Karena panic selling, apakah saham itu fundamentalnya jelek atau bagus, pasti semuanya terganggu, terpengaruh oleh adanya panic selling ini. Nah, di sini kita melihat pada waktu panic selling, mini panic selling, karena ini berlakunya hanya sebentar sekali, hanya 1 hari, langsung dia rebound ya. Betul. Ya, langsung dia rebound.
banyak dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berlaku sebagai kontrarian, ya, yaitu bergerak tidak sesuai dengan gerakan pasar. Waktu ada panik, justru dia mencari keuntungan. Nah, mari kita bahas sekarang apa itu yang dikenakan dengan panic selling. Nah, definisinya adalah, ini saya cari ya ke literaturnya, panic selling adalah situasi pasar keuangan di mana banyak investor menjual aset secara cepat dan serentak karena ketakutan ya akan penurunan harga yang lebih besar. Ini berlaku nampaknya bagi kita semua kadang-kadang karena secara psikologis kita selalu diikuti rasa kekhawatiran, fear ya. Fenomena ini biasanya dipicu oleh berita negatif. Tadi Pak Kiswoyo mengatakan The Fed dan lain-lain. Selama ini ekonomi Amerika maupun Inggris misalnya konotasinya selalu beritanya negatif saja. Atau kekhawatiran yang berlebihan tentang kondisi pasar atau ekonomi. Nah, ini selalu dikaitkan terutama dengan big player, big country ya. Apakah itu Amerika, Inggris, Jepang maupun Cina. Selalu yang menjadi acuan di sini adalah kelihatannya adalah Amerika. Oleh karena itu Pak Kiswoyo tadi menyebutkan berkali-kali the Fed, ya, Federal Reserve ya. Akibat dari panic selling ini adalah penurunan harga yang tajam, seringkali melebihi nilai fundamental aset tersebut dan dapat memicu lebih penjualan karena efek domino atau herd mentality. Ikut-ikutan panik ya. Sehingga terjadilah rush penjualan. Sehingga market turun secara drastis seperti halnya terjadi, kalau menurut saya yang terjadi kemarin itu merupakan mini panic selling dibandingkan dengan panic selling sebelumnya. Nah, history repeat itself. Sejarah selalu berulang ya. Panic selling ini pernah dialami oleh dunia itu berkali-kali ya. Pertama adalah Wall Street Crash. Ya, Anda bisa carilah di Google 1929. Lalu Black Monday 1987. Bubble.com sebelum tahun 2000-an. Global Financial Crisis ya. Subprime mortgage di sini ya kalau tidak salah lah. Lalu COVID crash tahun 2020 yang lalu ya. Ini adalah sejarah-sejarah penting yang terjadi karena adanya panic selling. Tapi Anda lihat setelah panic selling itu apa yang terjadi? Waktu COVID, IHSG sempat turun ke 4.400. Itu hanya 4 tahun yang lalu. Ya. Nah, sekarang IHSG berapa? 7.000. Mereka-mereka yang punya pengalaman, punya pengetahuan, justru mereka bisa memanfaatkan peluang dari kepanikan. Banyak terjadi ya di COVID-19 dan di Global Financial Crisis 2008 juga. Saya ingat, saya pernah memberikan presentasi di Universal Broker di Kuningan ini pada waktu itu mengenai panic selling financial crisis 2008. Kita mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang karena panic selling harganya didiskon besar-besaran. Padahal fair value-nya itu tidak segitu. Banyak saham-saham ya yang fundamentalnya seharusnya fair value-nya 5.000 misalnya, karena adanya panic selling menjadi 2.500 atau 3.000, turun 50%. Nah, saham-saham begini yang dipakai oleh peluangnya oleh kontrarian ya. Nah, di Warren Buffett
biasanya justru mencari saham-saham yang begini. Carilah, belilah saham pada waktu pasar sedang berdarah-darah. Tadi Pak Kiswoyo mengatakan, pada waktu IHSG turun, justru pada waktu indeks turun, kita itu berusaha mencari, bukan ikut-ikutan jual, tetapi kita mulai apa? Mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus, harganya sedang crash. Harganya sedang crash. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita semua, ya. Baik, kita lanjutkan. Penyebab stock market crash tadi sudah Pak Kriswoyo sudah menyampaikan. Jadi saya tidak usah mengulanginya kembali, ya. Selanjutnya, faktor pasar overvaluations. Tadi Pak Kriswoyo mengatakan, ya, IHSG setinggi-tingginya tidak mungkin dia naik terus. Harga semua premium, akan terjadi istilahnya Koreksi sehat. koreksi, ya. Pada waktu koreksi dia jual. Lalu yang namanya herd itu, ya, ini yang namanya herd ikut-ikutan menjual. Apa yang terjadi? Terjadi supply lebih besar daripada demand sehingga market pun, ya, ikut terjun bebas. Terjadilah panic selling lagi. Overvaluation tadi, ya. Lalu persiapan. Nah, kita selalu bahwa panic selling itu akan selalu ada. History repeat itself. Sejarah selalu berulang, ya. Oleh karena itu, untuk menghadapi kemungkinan adanya panic selling, kita harus menjalankan strategi-strategi yang melindungi modal kita. Di antaranya adalah diversifikasi, kita sudah belajar bersama, menjaga likuiditas. Jangan sampai kita tidak punya duit. Waktu harga turun semua, kita tidak punya duit. Padahal itu kesempatan untuk beli. Oleh karena itu, kita harus harus mempunyai dana darurat, dana cadangan untuk dipakai memanfaatkan peluang yang ada karena adanya panic selling itu. Nah, ini termasuk dalam diversifikasi, ya. Jadi selalu kita tidak berinvestasi dalam instrumen yang sama. Kita bisa juga berinvestasi bukan di saham saja, bukan di obligasi saja, bukan di komoditas saja, akan tetapi juga di emas dan properti, ya. Selanjutnya, tindakan selama market crash, ya. Tetap tenang dan tidak panik. Banyak yang panik. Wah, di WhatsApp, oh ya, dia akan ke 6.000, dia akan kembali 5.000. Justru bagi mereka-mereka yang berpikiran sebaliknya, turunlah kamu ke serendah-rendahnya. Gua tenang aja, karena gua masih punya modal, punya data-data. Kan begitu turun, pasti pada suatu waktu naik kembali. History repeat itself. Sejarah selalu berulang. Kita mengenal waktu panic selling yang gigantic, yaitu pandemi. IHSG ke 4.400, sekarang 7.100 atau 7.000 sekian. Dalam waktu 3 tahun. Berapa persen tuh? Hampir 50%. Lalu evaluasi portofolio, jual aset-aset yang berisiko tinggi. Beli aset yang under value. Panic selling menyebabkan aset-aset yang under value. Misalnya sebelum ada panic selling, aset-aset itu under value-nya hanya 20%, hanya 30%. Begitu ada panic selling, under value-nya bisa sampai 40 sampai 50%. Fundamentalnya bagus. Ya beli itu. Manfaatkan dollar cost averaging. Selalu investasi, ya, secara seperti halnya kita menabung bulanan,
atau 3 bulanan atau mingguan. Naik turun kita tidak lihat. Misalnya saham A, naik kita beli 1 lot, turun kita beli 1 lot, naik kita beli 1 lot. Ini yang namanya dollar cost averaging ya. Selanjutnya, strategi jangka panjang, rencana investasi jangka panjang ya. Investasikan berdasarkan pengalaman. Lalu kalau Anda trader itu mah mudah lah. Ikut aja Pak Angelo, pakai AMTA ya. Asalkan dia eh, jumlah transaksinya lebih dari 5 miliar, AMTA itu sudah bisa dipakai sebagai ini loh dinamakan artificial intelligence loh, AI ya. Karena dengan cepat ya dia memberikan tools kepada kita untuk pengambilan keputusan. Kalau menurut saya AMTA itu adalah sudah dapat dikatakan dipersiapkan sebagai AI, artificial intelligence. Kita semua sekarang pakai AI ya. Lalu hindari spekulasi, selalu fundamental yang bagus. Pembelajaran dari crash sebelumnya, analisa tren dan pola. Kita lihat begitu turun pada waktu subprime mortgage tahun 2008 atau 2013 ada lagi crash kan ya, financial crisis. Kita lihat polanya. Selalu berulang, dia naik lagi, dia naik lagi, dia naik lagi. Lalu setelah pandemi, dia naik lagi. Jadi manfaatkan crash sebagai suatu peluang. Profit from the panic. Profit from the panic. Ya. Mencari peluang dari kepanikan. Kesimpulan, knowledge, pengetahuan lah yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi adanya panic selling. Ya. Jadi pengetahuan Anda, pengalaman Anda, pelajaran Anda yang kita terima dari teman-teman, dari guru, dari lain-lain, kita pakai. Panic selling selalu akan terjadi. Kalau Anda sudah siap, ya, Anda sudah berpengalaman dan memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai pelajaran, maka panic selling justru akan merupakan suatu kesempatan ya bagi kita semua. Nah, sekarang kita bicara mengenai contrarian. Apa yang dinamakan contrarian? Dalam perdagangan saham, seorang contrarian adalah investor atau trader yang bertindak berlawanan dengan maaf ini ada ketutup ya, dengan tren pasar yang berlaku. Mereka mengambil posisi yang berlawanan, posisi sebaliknya dari mayoritas pelaku pasar. Berikut adalah beberapa prinsip dan tindakan kontrarian yang sering dilakukan oleh kontrarian, mereka yang berpikiran berlawanan. Ini sudah disampaikan oleh Pak Kiswoyo tadi. Beli saat ada kejadian kepanikan pasar. Kedua, Pak Kiswoyo mengatakan tadi, market IHSG sedang tinggi-tingginya. Jangan terpengaruh, takut ketinggalan kereta api. Ya, tunggu. Ya, kereta api berikutnya. Tunggu adanya koreksi. Jangan karena takut ketinggalan kereta api, pada waktu harga tinggi malah ikut beli, kita beli. Di harga yang apa? Di harga yang premium. Di mana sudah overvalue harganya. Nah, justru mereka-mereka yang kontrarian, mereka justru pada menjual pada saat market sedang marak-maraknya atau euforia, ya. Lalu kontrarian ya, saya mengatakan selalu sebagai pendekatannya investor. Karena kalau trader dia nggak peduli mau gimana aja lah,
Tapi trader juga kan ada kontrarian. Akan tetapi dengan memanfaatkan AMTA, trader itu dengan mudah dia selama dia mendalami AMTA secara baik, melihat perbandingan antara supply dan demand, selling pressure dan demand, selling pressure dan demand yang mendorong, AMTA dengan mudah dapat mengikutinya. Tetapi untuk investor, analisa fundamental adalah sangat perlu. Kontrarian cenderung melakukan analisa fundamental yang mendalam untuk menentukan nilai intrinsik dari suatu saham dan mencari peluang di mana harga pada saat itu tidak mencerminkan nilai tersebut. Contohnya saham A, ya, nilai intrinsiknya atau fair value-nya 1.000, harganya 700, pada waktu panic selling, ya, harganya turun karena dia tahu fundamentalnya bagus. Meskipun harganya turun, dia beli. Orang lain mungkin panik mengikuti sebagai follower, ikutan jual. Dia membeli karena dia tahu harga intrinsiknya menjadi harganya menjadi jauh lebih murah daripada fair value-nya atau harga intrinsiknya. Selanjutnya, seorang contrarian memiliki ketahanan psikologis yang kuat karena mereka sering berkali bertindak melawan opini mayoritas. Tampil beda. Mereka percaya kepada diri sendiri. Mereka trust himself, not others. Dia percaya kepada dirinya sendiri, tidak kepada orang lain. Di sini, untuk percaya pada diri sendiri diperlukan apa? Diperlukan ilmu, pengalaman, pengetahuan, ya, mental yang kuat, dan disiplin. Yang terakhir adalah diversifikasi rasio, ya, yang meskipun mereka mengambil posisi yang berlawanan, kontrarian juga mempraktikkan diversifikasi untuk mengurangi risiko portofolio mereka. Misalnya dengan melakukan hedging, ya, dan melakukan swap dan lain-lain. Ya. Itu istilah-istilah yang kita kenal di dalam ilmu risk management. Ya. Demikian saya kira presentasi saya, sikap kita bagaimana menghadapi panic selling. Justru sikap kita bagaimana menghadapi panic selling dan membuat panic selling menjadi suatu peluang di dalam kita bertransaksi di pasar modal. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, ada pendapat lain, silakan. Oke, masih ada 30 orang yang mengikuti. Mungkin ada pendapat. Kalau ada kita tidak ada pendapat, karena kita sekarang sudah lebih dari jam 9, bisa kita tutup. Pak Angelo ada tambahan? Saya nggak ada ya. Ya. Pak Kis? Nggak ada, yang sudah saya bahas semua sih tadi. Ya, Sudah kalau dibahas. tidak ada, maka saya akan tutup recordingnya ya. Selanjutnya mungkin nanti sebentar saya tutup dulu recordingnya. Malam yang mau bertanya satu Silakan. boleh yang Siapa nih? Harry yang Silakan Heri. ya yang kalau tadi pada saat misalnya market merah gitu yang pada saat kapan yang pas kita akan beli karena seperti misalnya kemarin tanggal 5 ya pada saat merah tapi besoknya langsung pullback hijau kan gitu yang pada saat merah kan kita kadang merasa oh ya harus nunggu nih siapa tahu mungkin besok merah lagi gitu nggak taunya malah balik jadi hijau gitu yang nah maksudnya pada saat
kapan kita pas bahwa itu merah itu udah patut kita beli yang. Terima kasih ya. Di sini istilahnya adalah dare to win. Justru contrarian tidak ikut yang lain. Dia yang lain ikut-ikut menjual karena takut besok turun lagi. Tapi karena dia tahu fundamentalnya dengan harga saham ini turun terus, dia aman membeli saham tersebut di harga berapapun karena turun terus. Kalau besoknya turun, dia beli lagi. Oleh karena itu dia membelinya tidak sekaligus, sebagian-sebagian. Misalnya hari Senin turun, ya nggak? Dare to win, berani untuk menang ya, sebagai contrarian. Hari Senin turun, tetapi dia tahu ya, berdasarkan analisa fundamental ya, Iya. saham ini under value. Jadi kalau turun besok berarti lebih murah lagi. Ah, gua beli lagi. Average down. Karena investasi boleh lu average down. Dan dia berhasil. Begitu dia beli hari Senin, ya, ternyata besoknya rebound. Tapi dia apa? Dia tahu bahwa harga saham itu harganya murah. Dia beli harga saham yang murah. Jadi dia tidak menunggu untuk turun kembali karena dia sudah tahu saham tersebut sudah murah sekali. Saya tidak ingin menyebutkan sahamnya, ya, tapi saya menyebutkan saham X misalnya. Saya tahu saham X itu murah. Begitu dia turun, waduh tambah murah lagi, gua beli nih. Gua tahu perusahaannya bagus, niat dia turun, tambah turun. Besok turun, gua akan beli lagi karena industrinya masih bagus, semuanya masih bagus, demand-nya masih bagus, permintaan dunia masih bagus. Jadi saya tetap beli lagi. Average down atau dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu pisau bermata dua, bisa average down, bisa average up, bisa average up. Ya, makanya tadi di dalam Iya. ya strategi apa menghadapi panic selling adalah ada salah satunya adalah lakukan dollar cost averaging yang pisau bermata dua. Dia bisa average up, dia bisa average down. Begitu Pak Heri. Pak Oke, Heri? Ya, baik yang. Terima kasih yang. silakan siapa Yang. lagi? Oke, terima kasih yang. Eh, Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin recordingnya saya ini dulu ya. Saya tutup dulu.